Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gias Miftahul Islam dari kelas KPI 3B dengan NIM 241330062. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peta media massa di Indonesia. Setelah saya membaca dan membandingkan beberapa sumber referensi yang diberikan, ada beberapa hal penting yang bisa kita lihat terkait perkembangan, perbandingan, dan dinamika media di Indonesia. Yang pertama, kalau kita melihat ke belakang, industri media di Indonesia mengalami perjalanan yang sangat panjang. Awalnya, media lebih banyak didominasi oleh media cetak seperti koran, tabloid, dan majalah. Media seperti Kompas, Tempo, dan Republika menjadi rujukan utama masyarakat dalam memperoleh informasi. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama setelah masuknya internet, media cetak mulai mengalami penurunan karena kalah cepat dibandingkan media online. Kedua, pada era televisi dan radio, industri media mengalami lonjakan besar. Televisi swasta mulai muncul sejak akhir 1980-an, seperti RCTI, SCTV, Indosiar, hingga Trans TV, yang menjadi sumber hiburan sekaligus berita utama bagi masyarakat. Radio tetap populer sebagai sarana informasi lokal dan hiburan musik. Namun, pada masa ini, akses kepemilikan media masih terbatas, hanya untuk kelompok besar yang memiliki modal. Ketiga, di era sekarang, media digital dan media sosial telah mengubah peta industri media secara drastis. Portal berita online seperti detik.com, Kumparan, Tirto, hingga media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok membuat masyarakat tidak lagi bergantung penuh pada orang atau televisi. Masyarakat bisa menjadi produsen sekaligus konsumen informasi. Keempat, hasil perbandingan dari sumber bacaan juga menegaskan bahwa industri media di Indonesia saat ini sangat terkonsentrasi pada konglomerasi besar. Misalnya, MNC TV Group milik Heri Tanus Sudibyo yang punya RCTI, MNC TV, iNews, dan Okezone. Media Group milik Surya Paloh dengan Metro TV dan Media Indonesia. CT Corp milik Khairul Tanjung dengan Trans TV, Trans 7, Detikcom, CNN Indonesia. MTech Group dengan SCTV, Indosiar, dan Video. Permasalahan yang muncul yaitu sebagian pemilik media juga aktif di dunia politik. Misalnya, Surya Paloh, ketua dari Partai Nasdem, Heri Tanus Sudibyo, ketua Partai Perindo, dan Abu Rizal Bakri pernah menjadi ketua Golkar. Artinya, media seringkali digunakan bukan hanya untuk bisnis, tetapi juga untuk kepentingan politik. Kelima, ada juga media komunitas dan media alternatif yang berkembang seperti radio komunitas atau portal kecil berbasis lokal. Media ini berusaha menyuarakan kepentingan warga, tetapi sulit berkembang karena keterbatasan modal dan regulasi. Terakhir, industri media Indonesia menghadapi tantangan besar. Turunnya minat baca media cetak, persaingan ketat di ranah digital, dan maraknya hoax. Tapi ada juga peluang seperti tumbuhnya jurnalisme data,
konten kreatif berbasis digital, dan model bisnis baru berbasis langganan. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa peta media massa di Indonesia terus berubah. Dari media cetak ke televisi dan radio, hingga kini ke media digital dan media sosial. Dari media yang dulunya lebih independen, kini cenderung dikuasai konglomerasi besar yang punya kepentingan politik dan bisnis. Namun munculnya media alternatif dan media sosial juga membuka ruang baru bagi masyarakat untuk ikut bersuara. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membuat kita lebih bijak serta kritis dalam mengonsumsi informasi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.